Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita dapat berkumpul kembali pada kajian tafsir episode 2 yang akan membahas ayat 17 sampai 30 masih di surat An-Naba. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan izinnya pula kita dapat berkumpul hari ini secara jejaring sosial via Zoom yang insya Allah kajian ini semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak luput pula kepada Nabi Muhammad SAW serta pada umatnya dan serta keluarganya, semoga kita semua dapat dinaungi hingga hari akhir dan yang baik. Untuk mempersingkat waktu, kita buka kegiatan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Selanjutnya kita persilakan kepada Kang Jamal untuk menyampaikan tilawah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mangga dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Zaka atas kesempatannya. Suara oke? Saya akan membacakan surat An-Naba ayat 17 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfaku fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannam kanat mirsada. Littagina aba. Labisina fiha ahqaba. La yazukuna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fazuku falan nazidakum ila azaba. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya, dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Maka, karena itu, rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallah khair kepada Bang Zaman atas pembacaan Al-Qurannya. Semoga rahmat dan kebaikan tertidur kepada Kang Jamal dan kita semua selaku pendengarnya. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan dilaksanakan oleh Dr. Ahmad Muhammad Yusuf, LC MIRK, yang akan membahas kajian tafsir surat An-Naba ayat 17 sampai 30. Untuk waktu dan tempat, silakan. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alhu lana imama wa nur wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali hadir di pertemuan yang kedua dalam kajian tafsir di juz 30 ya, kita di surat An-Naba. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Dr. Zaka, kemudian Pak Jamaluddin dan rekan-rekan sahabat-sahabat staf di RSAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari ayat 17 sampai ayat 30 ya. Izin saya share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Al-ayah. Baik, kita satu-satu ya. Sebelumnya kemarin kita di surat An-Naba di pertemuan pertama kita membahas dua hal, yaitu membahas tentang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang mereka saling berselisih, ya, berbeda pendapat, bahkan tidak mempercayai dengan hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di bagian kedua sebanyak 11 ayat menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai dari penciptaan langit, penciptaan bumi, menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tidak susah, ya, tidak mustahil bagi Allah untuk membangkitkan manusia di hari kiamat. Nah, kemudian di penggalan yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hari kiamat itu sendiri. Inna yaumal fasli, inna sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan. Nah, yaumal fasli atau hari keputusan ini salah satu nama hari kiamat. Ya, hari kiamat itu saking dahsyatnya, saking pentingnya, saking besarnya, itu memiliki banyak nama, ya. Lebih dari 10 nama. Ada Yaumuddin, hari pembalasan. Ada Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Ada Yaumul Mahsyar, ada Yaumul Akhirah, ya, banyak. Nah, salah satunya hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Fasli, hari keputusan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan pada hari kiamat, ya, mengadili antara manusia yang berbuat zalim, ya, antara yang zalim dan yang dizalimi akan diadili, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan dan mengadili bukan saja di kalangan manusia, ya, tetapi sampai ke binatang pun, ya. Dalam hadis disebutkan bahwa
Allah itu akan mengadili ya hewan yang bertanduk apabila dia melukai hewan yang tidak bertanduk, maka diadili di akhirat ya, di kisos ya istilahnya. Kemudian setelah hewan itu diadili, mereka berubah menjadi tanah ya, karena hewan tidak masuk surga atau neraka. Tetapi untuk menunjukkan keadilan Allah, apabila terjadi kezaliman ya di antara binatang, itu diadili oleh Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat itu hari yang sudah ditetapkan. Namun ketetapan hari kiamat ini kapannya itu tidak ada yang mengetahui seorang pun. Ya, malaikat Jibril tidak tahu, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak tahu, malaikat-malaikat yang lain apalagi tidak tahu, nabi-nabi yang lain juga tidak tahu, sampai malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala juga tidak tahu. Jadi murni hari kiamat itu pengetahuannya, ketetapannya hanya Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Hanya saja dalam hadis Nabi SAW hanya menyebutkan beberapa tanda kiamat, ya, tanda kiamat yang kecil, yang besar, dan juga kata Nabi hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ya, hari Jumat itu saja. Cuma Jumat kapan? Ya tidak tahu. Ya, jadi murni hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya. Hari kiamat itu apa? Kata Allah, yauma yunfakhu fis suri. Yaitu pada hari yunfakhu, ditiupkan sur. Asur itu sangkakala ya. Sangkakala juga istilah di kita ya, istilah di kita. Mungkin anak-anak muda tidak tahu ya. Dan kita juga tidak tahu sangkakala itu. Cuma untuk menyebutkan ya, katakanlah trompet ataupun ya sejenisnya yang ditiup oleh malaikat Israfil itu adalah sangkakala. Kalau kata para ulama ya, asur itu ya ataupun sangkakala itu mungkin dalam kehidupan manusia itu mungkin rekan-rekan pernah melihat ya film-film kolosal zaman dulu. Kalau peperangan itu lah, itu trompet dibuat dari tanduk ya, apakah itu tanduk kerbau misalnya ya, tanduk kerbau yang besar ataupun tanduk hewan apa yang awalnya runcing kemudian ujungnya besar ya, sebagaimana umumnya trompet. Tetapi sangkakala yang ditiup oleh Israfil ini wallahu alam ya, ada riwayat yang mengatakan bahwa bulatannya saja seluas langit dan bumi ya. Sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu seluas langit dan bumi. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkan sangkakala. Dan sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil hanya 2 kali. 2 kali. Yang pertama, tiupan yang pertama adalah tiupan untuk menghancurkan alam semesta. Alam semesta menjadi hancur, ya, semua makhluk mati termasuk manusia, bahkan bukan bumi saja, alam semesta. Ya, planet-planet, galaksi, ya, semua benda-benda antariksa semuanya hancur. Ya. Itu tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua adalah malaikat Israfil itu diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala lagi. Dengan tiupan itu manusia menjadi hidup bangkit ya. Jadi tiupan yang pertama untuk mematikan seluruh manusia dan alam semesta, tiupan yang kedua itu untuk membangkitkan manusia dan menggiring mereka ke padang mahsyar. Ya. Fatatuna afwaja, sehingga manusia itu akan datang berkelompok-kelompok. Nah, tiupan sangkakala yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-18 ini adalah tiupan yang kedua. Ya. Jadi ketika ditiup, kemudian manusia itu datang berkelompok-kelompok dan masing-masing umat itu akan datang bersama nabinya. Ya, masing-masing umat akan dibangkitkan bersama nabinya. Makanya ada nabi ya dengan
umat yang misalnya sedikit yang beriman, ada nabi yang umatnya banyak yang beriman, ada nabi yang enggak ada dari umatnya enggak ada yang beriman sama sekali. Dan yang paling banyak umatnya yang beriman kepada Nabi adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi disebutkan bahwa sangkakala itu ditiup 2 kali, ya. Sangkakala itu ditiup 2 kali. Nah, seperti apa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ma baina nafkhataini arba'un. Ya. Kata Nabi SAW, antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua itu 40. Cuma Nabi tidak menyebutkan apakah itu 40 hari, ataupun 40 bulan, ataupun 40 tahun. Tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Cuma kata Nabi SAW, ketika waktu 40 hari itu manusia semuanya mati, ya, baik yang manusia yang lama meninggal ataupun manusia yang mati karena kejadian hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit dan tiba-tiba manusia itu tumbuh, ya. Tumbuh, ya, hidup lagi sebagaimana sayuran-sayuran tumbuh ketika dikasih air. Misalnya kita nanam biji-bijian, ya, atau nanam sayur-sayuran, ya. Kemudian kita siram air, lama kelamaan itu tanaman itu tumbuh, ya. Nah, begitu juga manusia, kata Nabi, bahwa pada hari kiamat itu akan diturunkan oleh Allah air dari langit, yang dengan air itu manusia yang tadinya mati tumbuh lagi, ya, tumbuh lagi. Ini tentu saja sesuatu yang gaib yang wajib kita imani. Tetapi seperti apa persisnya, ya, kita tidak mengetahui. Kemudian ya, ayat yang berikutnya, ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ketika hari kiamat itu dibukalah langit, wa futihatis sama. Langit dibuka, fakanat abwaba. Kemudian tiba-tiba langit itu memiliki banyak pintu. Sebenarnya langit dibuka ini memang karena langit itu dihancurkan sehingga langit itu menjadi terbuka, ya. Atau langit itu memang saat ini juga memiliki pintu-pintu, ya. Langit itu memiliki pintu-pintu. Pintu apa? Ya, pintu misalnya kata para ulama, di langit itu ada 2 pintu bagi manusia. Masing-masing manusia memiliki 2 pintu di langit. 1 pintu untuk rezekinya, 1 lagi pintu untuk amalnya, catatan amalnya. Rezekinya turun, ya, amalnya naik. Ya, rezekinya turun, amalnya naik. Kemudian ada juga di langit itu pintu untuk naik turun para malaikat. Ya, naik turun para malaikat. Nah, sebagaimana misalnya sahabat-sahabat mungkin pernah mendengar kisah tentang Isra dan Mi'raj, ya. Kisah tentang Isra dan Mi'raj, bahwa Isra dan Mi'raj itu ketika Nabi diisrokan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kan Nabi Muhammad itu bersama Jibril, ya. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit, kata malaikat penjaga langit, siapa ini? Aku Jibril, kata malaikat Jibril. Kemudian kamu datang dengan siapa? Aku datang dengan Muhammad. Apakah Muhammad telah diutus? Ya, betul, kata Jibril. Kemudian mereka naik. Ya, begitu sampai langit yang ke-7. Jadi langit-langit itu memang memiliki pintu, ya. Pintu untuk amal, untuk rezeki, untuk malaikat, yang pada hari kiamat itu langit itu dihancurkan, ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat yang ke-20.
Kemudian gunung-gunung itu diperjalankan. Wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung diperjalankan, fakanat saroba, maka dia tiba-tiba seperti menjadi fata morgana. Ini maksud suyyiratil jibalu di sini maksudnya bahwa pada hari kiamat itu gunung-gunung dihancurkan beterbangan. Mungkin sahabat-sahabat sudah hafal surat Al-Qari'ah ya. Dalam surat Al-Qari'ah apa kata Allah? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Jadi hari kiamat itu gunung-gunung seperti kapas yang diterbangkan, ya. Nah, di sini juga sama, gunung-gunung itu diperjalankan, diterbangkan oleh Allah, dihancurkan, sehingga saking hancurnya itu gunung itu seperti fata morgana. Fata morgana itu ya, yang kalau misalnya kita di jalan raya hari sangat panas, ya, seperti ada air tapi tidak ada air. Jadi gunung-gunung itu saking hancurnya dia seperti fata morgana, ya. Dilihat ada padahal sudah tidak ada, ya. Saking hancur sehancur-hancurnya, lenyap tanpa bekas. Nah, itu sampai di situ, ya. Sampai di situ terkait dengan kejadian hari kiamat. Kejadian hari kiamat, ya. Bahwa hari kiamat itu ditiupkan sangkakala, langit dibuka, kemudian gunung-gunung dihancurkan. Ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah terdapat tempat pengintai. Sesungguhnya jahanam itu, neraka jahanam itu ada tempat mengintai. Sebenarnya makna tempat mengintai ini banyak, ya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam itu ada tempat yang di situ ada malaikat, kemudian malaikat itu memperhatikan setiap orang kafir sampai mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Mirsad, ya, tempat mengintai, ya. Malaikat memperhatikan orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke neraka, ya, sampai memastikan mereka itu, ya, diceburkan, ya, ke neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Atau juga bahwa mirsada di sini, inna jahannama kanat mirsada, itu maksudnya bahwa neraka itu selalu menunggu-nunggu, ya. Neraka itu selalu menunggu-nunggu orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalamnya. Ya, sebagaimana surga itu merindukan penghuni surga yang akan masuk, begitu juga neraka itu. Neraka itu kan makhluk Allah. Makhluk Allah yang dijadikan untuk tempat siksaannya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Jadi sebagaimana surga itu merindukan ahli surga, maka neraka juga menunggu-nunggu siapa penghuni yang akan datang kepadanya. Kemudian lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Bahwa neraka jahanam itu menjadi tempat orang-orang yang melampaui batas. Ini melampaui batas juga nih perlu dijelaskan, ya. Lit-taghina ma'aba. At-taghin, kita sering mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar istilah togut, ya. Togut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Tetapi asal bahasa kata togo, ya, togin, orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang melampaui batas dalam urusan agamanya dan urusan dunianya. Orang yang melampaui batas dalam urusan agama yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Karena mereka seharusnya beriman kepada Allah, mereka seharusnya menyembah Allah, malah mereka melanggar perintah itu, melampaui batas-batas itu, dan mereka berbuat syirik, berbuat kufur. Sementara dalam urusan dunia, orang-orang yang melampaui batas itu disebut orang yang zalim. Ya, orang yang zalim. Ya.
Seharusnya manusia ketika di dunia itu dia tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti orang lain, ya, kemudian menjaga lisannya, ya, menjaga hanya melakukan hal-hal yang halal. Tapi kalau orang yang zalim itu, dia mengambil hak orang lain, dia menyakiti orang lain, dia mempergunakan anggota badannya untuk maksiat, dan dia misalnya melanggar batas-batas yang halal, ya, sehingga dia melakukan yang haram. Litogi nama aba. Jadi neraka itu tempat bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang togin, baik melampaui batas dalam urusan dunia ataupun melampaui batas dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama. Dalam urusan dunia tadi disebut sebagai orang yang zalim, dalam urusan agama disebut orang kafir ataupun orang musyrik. Selama apa orang-orang ahli neraka itu tinggal di dalam neraka? Kata Allah, labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Mereka itu tinggal di dalam neraka itu berabad-abad lamanya. Sebenarnya abad ini kalau dalam bahasa kita itu kan satu abad itu 100 tahun, ya. Satu abad 100 tahun, ya. Nah, sebenarnya ahqab dalam bahasa Arab itu kira-kira 80 tahun kata para ulama, ya. Jadi ahqab, hukbun jamaknya ahqab, itu dalam bahasa Arab artinya 80 tahun. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam neraka itu mereka akan kekal di dalamnya, tinggal berahqab berabad-abad. Dan bagaimana memahami ini, ya, memahami ini. Ya, contoh misalnya, ya, tadi dikatakan bahwa satu hukbun, satu ahqab itu 80 tahun. Dan 1 tahun itu berapa hari? 1 tahun itu 360 hari. Ya, ini para ulama memakainya hitungan hijriah, ya. Hitungan hijriah 360 atau katakanlah 365 hari. Dan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kira-kira seperti apa lamanya seseorang itu tinggal di dalam neraka berabad-abad, berhukbun-hukbun. 1 hukbun aja sama dengan 1000 tahun di dunia dikali 365 dikali 80. Ya, itu 1 hukbun. Dan setiap selesai 1 hukbun akan datang hukbun berikutnya, datang lagi. Ya, jadi kekal abadi di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, begitu juga dengan ahli surga akan kekal di dalam surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan ahli neraka di dalam neraka itu la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ketika mereka berada di dalam neraka yang berabad-abad, berhukbun-hukbun, ya, 1000 tahun, 1 hukbunnya 1000 tahun kali 365 kali 80 tahun, ya. Selama itu dan selamanya la yadzuquna fiha barda. Mereka tidak pernah merasakan sedikit pun kesejukan. Barda itu, ya, kesejukan. Tidak akan pernah merasakan sejuk, ya. Selamanya senantiasa panas, ya, senantiasa berada dalam api neraka yang sangat panas. Wala syaraba, dan juga mereka tidak akan pernah mendapatkan minum yang menyegarkan. Tidak pernah merasakan sejuk, juga tidak pernah merasakan minum yang menyegarkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa barda itu tidur, ya. Karena ini juga bahasa Arab, salah satu makna dari barda itu artinya tidur. Dan kata Nabi SAW, di akhirat itu tidak ada lagi yang namanya tidur. Jadi tidur itu hanya ada di dunia.
Kalau di surga orang tidak tidur karena terus-menerus merasakan nikmat surga. Dan di neraka mereka tidak tidur karena terus-menerus harus merasakan siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali kata Allah, mereka di dalam neraka itu hanya akan mendapatkan illa hamima wa ghassaq. Kecuali hanya mereka akan mendapatkan air yang sangat mendidih wa ghassaq dan nanah, ya, nanah yang berasal dari tubuh-tubuh ahli neraka. Jadi nggak ada kesejukan, yang ada hanya panas, ya, hamiman, air yang mendidih, dan tidak akan mendapatkan minuman kecuali minumannya itu adalah nanah ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jazaa'u wifaqa, ya, jazaa'u wifaqa. Ya. Tadi disebutkan ya di sini dan gosako itu campuran dari nanah, keringat, air mata, dan sesuatu yang keluar dari luka para penghuni neraka. Ya, baunya sangat tidak ada yang melebihi, ya, lebih bau daripada misalnya bangkai dan sebagainya. Kenapa itu diberikan kepada mereka? Kata Allah, jazaa'u wifaqa. Ini bukan kezaliman dari Allah. Allah sama sekali tidak zalim. Tetapi ini sebagai balasan yang setimpal. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Kenapa bagaimana memahami balasan setimpal? Ini saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi balasan yang setimpal itu adalah bahwa ketika mereka melakukan dosa yang paling besar ketika di dunia, ya, dosa yang paling besar yaitu dosa kekafiran dan dosa kemusyrikan, maka sudah sesuai, ya, bagi mereka diberikan siksa yang paling berat yaitu siksa neraka. Jadi tidak ada dosa yang paling besar kecuali kekafiran dan kesyirikan, dan tidak ada siksa yang paling besar, ya, tidak ada azab yang paling besar kecuali api neraka. Makanya Allah menyebutkan jazaa'u wifaqa, ya, balasan yang setimpal. Kenapa mereka itu kebanyakan masuk neraka, ya? Kenapa mereka itu banyak masuk neraka? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena kebanyakan mereka atau mereka dulu ketika di dunia itu, ya, tidak pernah takut, ya, dengan adanya hisab, ataupun tidak pernah karena tidak yakin dengan hari kiamat, ya, sehingga mereka tidak pernah berharap akan mendapatkan pahala dari amalnya. Ngapain saya beramal, kan nggak ada hari kiamat. Ngapain saya takut berbuat dosa, kan nggak ada hari pembalasan. Jadi kenapa mereka itu masuk neraka? Karena diakibatkan mereka tidak yakin dengan hari kiamat. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu dulu ketika di dunia, la yarjuna hisaba, ya, tidak takut terhadap hisab, dan juga tidak berharap dengan adanya hari kiamat ataupun hisab. Wa kadzdzabu biayatina kidzaba, dan dulu juga mereka sangat mendustakan, ya, dengan ayat-ayat Allah, tidak yakin dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan mukjizat Rasulullah SAW, ya. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, ya, wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, dan setiap segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah dalam kitab, yaitu catatan amal manusia, ya. Jadi manusia, ya, kita itu setelah balik, ya, dicatat, ya. Ya, laki-laki ataupun perempuan apabila sudah balik sudah dicatat, ya, baik buruknya, amal solehnya, ya. Nah, sudah dicatat, yang catatan ini akan dibuka nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang catatan amalnya baik akan mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan. Dan barang siapa yang catatan amalnya buruk akan mendapatkan dari sebelah kiri, yang merupakan tanda sebagai ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian
terakhir ya, ayat terakhir yang kita bahas pada hari ini, ayat yang ke-30, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Dikatakan kepada orang-orang ahli neraka itu, fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum illa adzab. Kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali siksa. Ini untuk apa ya? Untuk menghilangkan, mungkin ada orang yang menyangka ya, ahli neraka itu kalau masuk neraka lama-lama dia bisa adaptasi ya. Sebagaimana misalnya seseorang dari awalnya tinggal di tempat yang dingin, kemudian pindah ke tempat yang panas, pertama mungkin tersiksa dengan cuaca panas, tapi lama-lama bisa beradaptasi. Tetapi kata Allah tidak demikian. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Bahwa Allah itu tidak akan menambah kepada orang ahli neraka itu kecuali azab. Jadi azab ahli neraka itu setiap hari, setiap saat bukannya berkurang atau bukan begitu-begitu saja, tapi justru terus-menerus ditambah. Ya. Ya. Makanya kata para ulama, lam yanzil ala ahlin nari ayatan asyaddu min hadhil ayah. Tidak turun kepada ahli neraka itu suatu ayat yang paling berat, ya, yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan kecuali ayat ini. Jadi ayat yang paling menyedihkan, paling menyiksa bagi ahli neraka adalah ayat ini, bahwa mereka dijanjikan dengan siksaan yang terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah, sehingga mereka tidak pernah merasakan keringanan sama sekali. Bahkan ada ayat yang lain, ahli neraka itu minta kepada ahli surga setetes air saja, mereka tidak akan diberikan. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Baik, itu kajian kita pada hari ini, dan berikutnya nanti dari ayat 31 sampai ayat 40 itu tentang ahli surga. Dalam kajian berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum kepada Ustaz atas penyampaiannya. Semoga materi yang sudah disampaikan menjadi kebaikan buat kami dan menjadi pengingat kami juga atas azab neraka yang begitu sangat pedih. Yang telah tadi Ustaz sampaikan bahwa kejamnya siksaan di neraka itu tidak memberikan seperti hal yang kebiasaan menjadi kenikmatan atau bukan kenikmatan, seperti hal yang sudah biasa kita lakukan menjadi hilangnya rasa siksaan tersebut. Namun rasa siksaan tersebut tetap akan dirasakan oleh para penghuni neraka itu yang seperti itu. Enggak, mungkin ada sedikit 1-2 pertanyaan kepada rekan-rekan, Pak Ustaz, izin. Ya, silakan Mangga. Ya, silahkan. Ada yang angkat tangan tuh tadi, ada yang raise hand. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai siksaan api neraka ini ya Ustadz. Ketika seorang Muslim yang beragama Islam, kemudian kan pasti tidak akan luput dari hilaf dan salah ya Ustadz. Iya, Ketika betul. misalkan kita berbuat salah, dosa, kemudian kita bertaubat, apakah itu akan tetap mendapatkan azab di neraka atau seperti apa ya Ustadz konsepnya? Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Teh Melik Nurbayanti ya. Jadi betul ya,
Pertama, perlu difahami bahwa orang yang masuk neraka itu ada dua golongan, ya. Termasuk juga yang masuk surga itu ada dua golongan. Orang yang masuk neraka itu ada yang dia masuk untuk terus kekal di dalamnya. Nah, mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ya. Mereka-mereka yang kekal di dalamnya itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka kekal di dalamnya dan tidak akan pernah keluar dari neraka itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada orang muslim ya, berdosa ya, kemudian pernah salah, maka mereka di antara, jadi ada orang yang masuk neraka dikarenakan setelah ditimbang ya, setelah adanya timbangan amal, ternyata amal buruk mereka lebih banyak ya, amal buruk mereka lebih banyak. Maka mereka termasuk golongan yang masuk neraka untuk sementara waktu ya. Mereka disiksa sesuai dengan jumlah dosanya, jumlah kesalahannya ya. Sementara ketika kesalahannya sudah habis, dosanya sudah habis, mereka akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, cuma saja kita tentu saja menginginkan ya, kita menginginkan tidak pernah sama sekali, dan jangan sampai terbayang kalau begitu nggak apa-apa saya masuk neraka sebentar, toh nanti juga akan dikeluarkan. Jangan sama sekali berpikiran demikian. Ya, kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Karena ya tadi, neraka itu, kalaupun sehari misalnya di neraka, seseorang sehari di neraka di akhirat, sehari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan dalam hadis disebutkan bahwa seandainya seseorang itu melihat dengan matanya bagaimana siksaan di dalam neraka, mungkin dia tidak akan pernah ingin masuk surga. Maksudnya tidak pernah berharap dia pede masuk surga. Cukup selamat dari neraka juga udah untung gitu. Ya, ketika seseorang melihat begitu dahsyatnya siksaan di neraka, dia tidak berpikir untuk masuk surga, dia hanya berpikir bagaimana saya selamat aja gitu ya. Saking dahsyatnya siksaan neraka. Oleh karena itu ya tentu ya, saya dan kita semua makhluk yang banyak khilaf, makhluk yang banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, cuma ya mumpung kita diberikan waktu untuk hidup, bagaimana cara kita menghapus kesalahan-kesalahan kita? Banyak ya, dengan beristighfar, dengan bersedekah, dengan melakukan amal soleh, karena amal soleh itu menghapuskan keburukan ya. Jadi kita meskipun ya punya dosa dan kesalahan, ya buru-buru hapuskan, buru-buru bertobat, buru-buru minta ampun. Mudah-mudahan dengan seperti itu kesalahan kita terhapus dan kita mudah-mudahan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi golongan ahli neraka itu dua tadi, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Nah, golongan ahli surga juga sama. Maksudnya golongan ahli surga itu ada orang-orang yang langsung masuk surga, ada orang dia ahli surga cuma harus masuk neraka dulu ya, yang tadi itu. Sehingga dalam hadis disebutkan ada kisah ahli surga yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga ya. Ada dalam hadis Riyadhus Shalihin, bisa dicari kisah orang terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga karena di dalam hatinya masih ada iman ya. Allah alam bisawab. Terima kasih, Ustaz. Ya, nuhun sama-sama. Ya, silakan.
Mohon maaf Ustaz, ada gangguan. Baik, selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustaz, mungkin ini di luar tafsir yang dibahas hari ini. Ya, mangga. Saya ingin motivasi dari Pak Ustadz seperti apa baiknya untuk kami biar semangat untuk menghafalkan Al-Quran ini seperti itu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Terima kasih ke Kang Raffi. Ya, jadi memang mungkin saya juga diingatkan ya bahwa kajian ini salah satunya untuk kita memotivasi menghafal Al-Quran. Ya, meskipun motivasi untuk menghafal Al-Quran, teknis menghafal Al-Quran itu cukup banyak, tapi saya coba simpelkan. Jadi yang pertama, menghafal Al-Quran itu adalah upaya kita satu ya untuk menjadikan Al-Quran itu cahaya dalam diri kita ya, cahaya dalam diri kita, dalam hati kita. Sebab ada hadis Nabi yang mengatakan, kata Nabi SAW, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Seseorang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang kosong, rumah yang ditinggalkan, ya, gelap, tidak terurus, ya, mungkin angker gitu ya. Nah, begitu juga diri kita, apabila diri kita itu tidak pernah baca Al-Quran, tidak berusaha dekat dengan Al-Quran, ya hati kita atau diri kita ini ya mungkin hanya seonggok daging dan tulang gitu aja ya. Tapi apabila diisi dengan Al-Quran, diisi dengan ibadah, insya Allah kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita itu kenapa menghafal Al-Quran? Ya karena kita yakin dengan sabda Nabi bahwa satu ayat, satu huruf yang kita baca itu sama dengan 10 kebaikan. Orang kalau cuma membaca, mungkin satu ayat itu dibaca satu kali. Jarang orang tilawah diulang lagi. Hanya orang yang menghafal yang dia paling banyak mendapatkan pahala dari Quran. Karena setiap ayat itu dia baca ulang-ulang. 10 kali, 20 kali, sampai lancar. Ya, bahkan ada yang 50 kali. Ya. Jadi semakin banyak kita mengulang hafalan, semakin banyak kita mengulang bacaan, semakin banyak pahala kita. Dan cara mudah bagi kita untuk menghafal Al-Quran sebenarnya adalah kita punya komunitas ya, alhamdulillah di sini di Al-Islam ada ya, meskipun misalnya seminggu sekali ataupun bagaimanalah teknisnya. Jadi ada gurunya, ada jadwalnya gitu ya. Yang kita disiplin ya, kita disiplin. Barangkali mungkin ya nanti suatu saat Pak Dr. Zaka barangkali ya, selain kita ada kajian tafsir, juga ada kajian kita khusus untuk motivasi ya, karena disingkat-singkat juga terlalu banyak mungkin hal yang mau ditanyakan, didiskusikan. Jadi kita selingi nanti bagaimana caranya supaya kita mudah dan semangat menghafal Al-Quran. Dan satu tips ya, mungkin tips praktis dari saya untuk menghafal Al-Quran itu adalah salah satunya jadikan waktu pagi ya, waktu yang kita segar untuk menghafal. Meskipun Allah alam ya namanya kerja di rumah sakit barangkali ada shift malam, ada shift siang. Tapi ketika kita kondisi sedang fresh ya, misalnya pagi-pagi ya, itulah waktu yang kita gunakan untuk Quran, untuk menghafalnya, untuk mengulang-ulangnya.
Mungkin itu saja sementara, mudah-mudahan nanti ada waktu khusus kita untuk sesi motivasi Al-Quran. Wallahu alam, ya, Kang Raffi. Ya, sami-sami. Ada tambahan, Pak? Atur nuhun kepada Pak Raffi dan Teh Nali atas pertanyaannya. Baik, Pak Ustadz, barangkali ada penutupan terlebih dahulu atau kesimpulan dari Pak Ustadz. Ya, baik. Silakan. Ya, baik. Ya, atur nuhun Pak Zaka. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kajian kita hari ini selesai ayat 17 sampai ayat 30. Sekali lagi ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang hari kiamat yang kita harus yakin, satu yakin, dan yang kedua kita bersiap-siap diri ya sebelum kita berhadapan dengan hari akhirat. Dan yang kedua, ayat yang kita bahas tadi mengingatkan tentang siksa api neraka yang begitu maha dahsyat ya. Jangan sekali kita terpikir menganggap remeh neraka tersebut, apalagi misalnya kita sangat menyayangkan orang-orang yang mempersendaguraukan ya hari kiamat dan juga neraka, seolah-olah itu hal yang enteng, padahal sangat-sangat berat ya. Seharusnya bisa membuat kita itu tidak bisa tidur, tidak bisa tenang ketika kita membaca ayat-ayat demikian. Namun sekali lagi tadi ya, mudah-mudahan dengan istighfar, dengan amal soleh, dengan sedekah, dan dengan taubat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan segala kesalahan kita dan menjadikan kita ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Rahmat Muhammad Yusuf LCM RK yang telah menyampaikan materinya. Semoga keistiqomahan untuk menghafal Al-Quran ini menjadi hal yang meningkatkan kita untuk tetap istiqomah untuk menghafal Al-Quran dan semangatnya tetap terjaga juga, karena tadi Masya Allah dengan baca Al-Quran semoga kita melakukan amal soleh dan memperbanyak zikir, banyak Al-Quran bisa menjauhkan kita dari api neraka yang begitu sangat nazum dari kita tidak ingin sangat bersentuh padanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dan kita kegiatan kali ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan tak lupa juga kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz. Ya, sami-sami. Tenun Kang Zaka. Izin pamit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.